Pemirsa, usai keluar dari zona merah COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kembali sekolah tatap muka mulai Senin mendatang. Kegiatan belajar mengajar hanya diisi 50% jumlah siswa dengan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan belajar mengajar tatap muka di DKI Jakarta akan kembali digelar Senin 30 Agustus 2021. Pembelajaran tatap muka ini dilakukan bertahap di 610 sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA dan SMK. Nantinya kapasitas sekolah hanya diisi maksimal 50% dari jumlah siswa dan dengan protokol kesehatan. Keputusan ini didasarkan status ibu kota yang telah keluar dari zona merah. Di samping itu mayoritas pelajar berusia di atas 12 tahun juga telah divaksin COVID-19. Ya, jadi kita teruskan cobanya seperti yang sebelumnya. Nanti secara bertahap yang lain dibuka, insya Allah di bulan Januari mudah-mudahan bisa semua. Ya. Kalau prokesnya gimana Pak? Protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada ya. Jadi harus ada pembahasan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Pemprov DKI Jakarta pun menargetkan kegiatan belajar tatap muka akan digelar serentak di seluruh sekolah mulai Januari 2022 mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal kembali menggelar sekolah tatap muka mulai Senin mendatang. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, sudah bersama kami rekan Mahathir Muhammad di SMKN 1 Sawah Besar, Jakarta. Ya, selamat siang Mahathir, bagaimana persiapan sekolah untuk persiapan sekolah tatap muka pada Senin depan? Ya, Pram, untuk persiapan demi persiapan memang sudah dilakukan oleh pihak-pihak sekolah. Salah satu di tempat kami mengabarkan, yaitu di SMK Negeri 1 Jakarta Pusat. Persiapannya apa saja? Saya langsung saja mengajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jakarta Pusat, yaitu Bapak Dr. Andes Rahmedi yang sudah bersama saya. Pak, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Rahmedi, kita berbincang sedikit ya, News ya, Pak. Mengenai persiapan untuk nanti di hari Senin, seperti apa, Pak? Karena kan ini memang di pandemi, Pak, ya. Persiapannya seperti apa, Pak, untuk menyambut siswa-siswi nanti, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmedi, Kepala SMK Negeri 1 Jakarta. Persiapan yang kami lakukan dalam rangka menghadapi pembelajaran tatap muka, diantaranya ada beberapa persiapan. Pertama kali kita mengisi instrumen dan melaksanakan pelatihan ini untuk memastikan bahwa kita itu secara administrasi siap. Dan alhamdulillah ini sudah oke, instrumen sudah divalidasi oleh Kementerian dan Dinas Pendidikan dan hasilnya cukup memuaskan, serta pelatihan juga demikian, hasilnya juga memuaskan sehingga kami dinyatakan siap untuk buka. Yang kedua, persiapan kami terkait dengan sarana dan prasarana. Kami harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Salah satu contoh seperti adanya wastafel dengan jumlah yang cukup, dan kemudian adanya hand sanitizer, adanya ruangan yang sudah ditata sedemikian rupa sehingga insya Allah semua sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembelajaran ini sudah dipersiapkan. Ya, Pak, untuk mengenai persyaratan siswa-siswi yang nanti akan masuk, apakah vaksinasi menjadi syarat utama, Pak, untuk mereka bisa mengikuti belajar mengajar di tatap muka besok, Pak, hari Senin? Vaksinasi penting, ya. Namun demikian, ini bukan menjadi suatu persyaratan dalam arti kata bila mana ada siswa yang tidak vaksin lantas tidak diperbolehkan masuk, tidak demikian. Tetapi siswa-siswa yang tidak divaksin, mungkin karena tidak ada izin dari orang tua, mungkin pada saat jadwal vaksin mereka itu dalam keadaan sakit, maka ketika pembelajaran tatap muka mereka akan tetap kami layani, namun dilayani dengan perlakuan khusus. Baik. Seperti Berarti itu. ada perlakuan khusus bagi siswa-siswi yang belum melakukan vaksinasi karena alasan medis ya, Pak, ya? Betul. Oke, Pak, untuk jadwal sekolah dan juga sistem nanti belajar mengajarnya seperti apa, Pak, yang akan diadakan? Memang apakah 5 hari full atau akan ada waktu yang diberlakukan, Pak? Oke, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian dan Dinas Pendidikan, bahwasanya jadwal itu hanya 3 kali dalam seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Adapun di hari-hari selanya itu kita melakukan pembersihan, penyemprotan dan lain sebagainya. Baik. Dan kalau misalkan ada siswa yang nantinya tidak datang ke sekolah itu, apakah ada sistem pembelajaran yang lain, Pak? Dan bagaimana juga di sekolah mereka dalam waktu yang sama sambil belajar, atau mereka nanti diberikan materi khusus di lain hari gitu, Pak? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran tatap muka terbatas ini kan jumlahnya terbatas. Nah, sebagian ada di sekolah dan sebagian ada di rumah. Maka oleh sebab itu kami melakukan pendekatan blended learning. Pembelajaran tatap muka di sekolah dan sekaligus pada saat waktu yang sama, hari yang sama, jam yang sama, kita akan melakukan melayani siswa yang ada di rumah. Jadi
pembelajaran tatap muka yang ada di sekolah akan kita linkkan dengan siswa yang ada di rumah. Baik, itu inovasi yang sangat baik. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Andes Rahmedi atas waktunya. Semoga persiapan nanti di hari Senin tanggal 30 siswinya menyambut dengan senang dan baik ya Pak ya, tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik. Pak Dr. Andes Rahmedi, terima kasih ya Pak sekali lagi. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mas. Ya, itu pernah perbincangan kami dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jakarta Pusat. Memang kalau untuk nantinya siswa-siswi, vaksinasi itu sangat penting untuk mendukung program pemerintah. Namun apabila nanti ada siswa-siswi yang belum melakukan vaksinasi, nanti mereka akan diberikan treatment khusus nantinya dari pihak sekolah. Namun dengan alasan medis. Nanti juga ada siswa-siswi yang merasa memang kurang enak badan atau sakit, memang tidak diperkenankan untuk masuk atau datang ke sekolah. Dan yang paling penting adalah sistem belajaran nanti apabila ada siswa yang 50% di sekolah, 50% di rumah, mereka akan diberikan sistem pembelajaran blended learning atau belajar campuran. Jadi pembelajaran yang ada di sekolah, mereka juga dapatkan di rumah dengan waktu yang sama, di jam yang sama, dengan materi yang sama. Seperti itu. Kembali Pram di studio. Ya, Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari SMKN 1 Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Mahathir.